tugas ya. Silakan Mbak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama Mbak Misri Gustina. Jadi kami ada juga itu Mbak Nagila, di situ Mbak Neriza dan Mbak Nikita. Kami mendapatkan tugas dari dosen kami. Jadi kami ini mahasiswa di IAIN Curug, disuruh oleh dosen kami itu untuk mengajar di MTS dan kami dapat di MTS kalian. Nah, jadi di sini sekalian juga ya Ibu Aidanya kan juga sakit, jadi kami menggantikan maksudnya menggantikan Ibu Aida. Nah, jadi untuk materi hari ini yaitu adalah adab membaca Al-Quran. Di sini tadi pagi ada yang membaca Al-Quran? Ada. Sebelum kalian membaca Al-Quran itu kalian melakukan apa dulu? Ya, sudah dulu. Nah, jadi yang pertama itu pengertian adab dulu. Ada yang tahu pengertian adab? Apa dah? Ya, perilaku. Ada yang lain? Hah? Gak ada. Jadi adab itu adalah suatu perilaku saat kita melakukan sesuatu. Jadi kita memiliki adab atau tingkah laku kita saat melakukan sesuatu. Ini dinamakan adab. Kemudian membaca. Keluarlah. Di sini ada yang tahu apa itu membaca? Hah? Tidak. Kayaknya speaking dulu dah sih. Biar kalian fokus. Ayo berdiri dulu. Di sini pas ya pasangan. Iya. Nanti ya. Boleh nggak usah? Ya, cewek sama cewek, cowok sama cowok. Iya. Gak apa-apa. Ya. Ada, kamu ke depan dulu ya. Sama dulu. Jadi aspek ini untuk melatih fokusan kalian agar kalian itu saat belajar bisa fokus. Ya. Bukan. Dua. Kalau Mbak mengatakan up, tangan yang ini ke atas. Kalau Mbak mengatakan down, tangan yang di atas ke bawah. Coba dulu ya. Up, down, down ini ke bawah. Up, up ini ke atas. Up, ini ke atas. Down, Ke bawah. Ayo lagi ya. Sampai fokus dulu yang di depannya. Up, Naik. down. Yang ini. Ini ke bawah ya. Up. Yang ini ke atas. Kalau dia di sini, kelas
seperti itu bayangannya ya. Iya. Ayo. Silakan. Nah, ayo tangannya seperti itu. Masuk aja lu. Ya Allah. Belum fokus yang di sebelah sini ya. Up. Dan Kasihan Dewi. ini yang di bawah nanti kalau Mbak mengatakan doa ke atas, yang bawah siapa nih di bawah itu ke atas. Mbak mengatakan doa kali ke bawah. Oke. Tertib ya. Ayo lanjut lagi ya. Ya. Up. Lu fokus kayaknya. Kalau Mbak mengatakan ke up, kalian yang di bawah itu ke atas. Kalau Mbak mengatakan down, yang di atas ke bawah. Ulang lagi sampai fokus ya. Up. Down. Down. Sedih. Down. Satu, dua, tiga, tepuk semangat. Semangat. Ulang sekali lagi sampai semangat ya. Yang semangat sekali ini. Satu, dua, tiga, tepuk semangat. Semangat. Semangat belum nih belajarnya? Pengertian ada. Udah semangat. Yang pengertian ada tadi apa coba? Sekarang pengertian membaca. Ada yang tahu pengertian membaca? Enggak? Jadi membaca itu adalah suatu aktivitas guna untuk mendapatkan ilmu. Jadi membaca itu adalah suatu aktivitas seseorang guna untuk mendapatkan ilmu atau mendapatkan informasi. Sudah tahu pengertian membaca tadi? Sudah. Sekarang pengertian Al-Quran. Ada yang tahu pengertian Al-Quran? Katanya tadi pada ngaji dari pas sebelum apa tuh? Sebelum sekolah ya? Ini sekolah kan mengaji Al-Quran itu apa coba? Pengertiannya? Hah? Apa? Sebuah kalam Allah. Benar. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya tentang pengertian dari Al-Quran? Kitab suci. Kitab suci. Tidak apa-apa cek. Satu kita skip, aku yang megang dan kamu bakal masuk. Di depan itu. Harusnya tadi di depan. Ini sudah benar ya. Al-Quran itu adalah kalamullah dan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi terakhir siapa nama? Nabi Muhammad. Ya benar ya. Jadi sebenarnya secara bahasa Ini bagi berapa kelompok aja? Hadiahnya sih Pak. Besar banget apa itu? Al-Quran ini secara bahasa Al-Quran ini ada
terdapat dua kalimat yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u. Ibu kelas berapa? Yang artinya itu adalah membaca dan merupakan kabar-kabar dan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Sudah tahu apa itu tadi pengertian dari Al-Quran? Apa coba? Ya, secara bahasa membaca dan merupakan suatu kabar dan hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam kitab suci. Kemudian yang selanjutnya ada pula kewajiban umat Islam kepada terhadap Al-Quran. Ada yang tahu apa saja kewajibannya? Bisa. Siapa namanya? Tepuk tangan dulu dong buat kawannya. Nah, jadi kita sebagai umat Islam itu memiliki kewajiban terhadap Al-Quran, yaitu membaca dan mengamalkan isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan kita juga memiliki kewajiban yaitu untuk mengimani Al-Quran. Nanti aku pulang dulu. Aku pulang dulu. Mengimani itu yaitu kita meyakini bahwa Al-Quran itu benar adanya diturunkan kepada Nabi kita yaitu yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Dan kita menjalankan aturan-aturan yang telah ada di dalam Al-Quran atau hukum-hukum yang telah ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu rukun iman keberapa coba? Rukun iman ada berapa? Iman kepada kitab-kitab Nah, yang Allah. pertama iman kepada Allah. Yang kedua yang ketiga Iman kepada kita. Yang keempat Rasul. Yang kelima yang keenam jadi mengimani Al-Quran tadi Kitab-kitab Allah. Yang ketiga. rukun iman yang ketiga. Jadi kita harus mempercayai bahwasanya Al-Quran itu adalah apa itu namanya? Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk kita percaya dan untuk kita baca, untuk kita amalkan isi kandungannya itu. Yang selanjutnya itu adapun keutamaan Demi kok main game berapa? dan membaca Al-Quran. Nah, setelah kita mengetahui pengertian membaca, pengertian Al-Quran, dan kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran, adapun keutamaan kita dalam membaca Al-Quran. Nah, yang pertama itu kita akan menjadi manusia terbaik.
keutamaan membaca Al-Quran ini, kita itu akan menjadi manusia terbaik apabila kita membaca, kemudian mengamalkan, kemudian juga kita mengajarkan apa itu isi kandungan dari Al-Quran ini tadi. Yang kedua itu kita akan mendapat syafaat. Kita akan mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Kalau kita rajin-rajin membaca Al-Quran, kemudian kita mengamalkan isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Kemudian kita akan mendapatkan kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga nanti. Sudah tahu keutamaan dari membaca Al-Quran tadi? Sudah. Yang pertama apa? Yang kedua? Dapat syafaat hari kiamat. Yang ketiga? Mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Nah, yang selanjutnya itu untuk melembutkan hati. Melembutkan hati. Jadi bila kita rajin membaca Al-Quran itu, Bawa deh kayak insya Allah di jok hati kayak. kita itu akan lembut. Akan lembut seperti, ada yang tahu kisah Umar bin Khattab? Nah, jadi beliau ini adalah orang yang menentang Islam sebelumnya. Nah, tapi karena mendengar adiknya itu membaca Al-Quran, yaitu potongan ayat atau hadiah, langsung masuk ke Islam. Karena hatinya dilembutkan karena mendengar bacaan ayat Al-Quran tadi. Mau dicatat atau enggak? Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Ih, lama loh nanti. Langsung ya main game. Bisa. Lama aja. Bisa. Nyata tuh. Tulis sub-subnya saja ya, seperti pengertian adab, perilaku, Rajin anak yuk. membaca suatu aktivitas, mendapatkan ilmu atau informasi. Ih, kalau materi aku setuju. Dosa dicatat terus. Ada kepada guru mereka nih. Iya. Media sosial dan Islam. Iko anak kecil lah, terpuji beriman pada Rasul pada Abu Bakar Rasyid. Jadi banyak materi. Besar materi. Dari kelas 7 juga lo ikut. 78. Iya, kelas 7. Salah sosialnya. Iko Mari kalian menulis, Mbak Dika menulis ya. Ketinggalan. Guys. belum tulis itu.
sebaris ya. Sebaris baik sih. Adam apa tuh? Adam Idris. Aku harus tegak ya, gue harus. Situ kan tuh. Kalau tuh masuk kamera. Oh, sih. Mana tapi itu? Nak ngapa? Masih di mana tuh? Di kewajiban. Kewenangan. Kita mandi lagi. Tapi tidak nyatet, tidak tahu ya. Iya. Dia yang tidak nyatet tidak digunakan dia. Apa tuh itu tuh? Sudah selesai? Selanjutnya, penjelasan yang selanjutnya itu yang puncaknya itu adalah adab saat membaca Al-Quran. Masih jelas. Sudah dulu nulisnya, nanti tulis lagi. Nah, jadi Kira adab saat membaca Al-Quran itu perilaku kita atau tingkah laku kita saat akan membaca Al-Quran. Yang pertama itu kita harus niat kita itu lurus hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah, bukan hanya untuk mendapat pujian dari teman-teman atau orang sekitar kita. Kemudian saat membaca Al-Quran itu kita harus memilih tempat yang suci. Kita harus memilih tempat yang bersih, tidak kotor seperti itu ya. Kemudian harus berwudu. Nah, saat membacanya itu membaca ta'awuz. Kemudian menggunakan pakaian yang sopan. Jadi saat kita akan membaca Al-Quran itu tidak boleh kita seperti memakai baju yang dari wanita segini apa gimana itu ya. Kemudian tidak mengunyah makanan. Saat membaca Al-Quran kita tidak boleh saat mengunyah kita sambil makan permen nih. Kita sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak boleh. Itu adabnya itu kurang baik. Kemudian tidak sambil berbicara atau ngomong. Nah, saat kita membaca Al-Quran itu dilarang kita itu sambil tidak boleh sambil ngobrol ataupun apalagi menggosip ada ya. tamu. Nah, Ganteng mungkin ya. hanya itu saja penjelasan dari Mbak. Selanjutnya Mbak ingin membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Itu dari Biar. 1, 2, 3 sampai 3. Berikut 1, 2, 3, Langsung saja kalian langsung membentuk kelompok. Kelompok 1 di situ, 2 di sini, 3 di sini. Ayo,
pengumuman, cepat. Sudah selesai? Sudah? Gak ada lagi yang ikut? Gak ada yang mau maju ke depan? Enggak. Sekarang silakan kalian diskusikan mana pelajaran yang telah kita pelajari tadi. Nanti ada games. Karena kamu mendapatkan hadiah yang sudah dibuat. Cemberut gak lo kamu? Silakan berdiskusi ya, tidak ribut. Tentang pelajaran yang telah kita bahas tadi. Sudah diskusinya? Diskusi ordeng. Diskusi apa? Aku lanjut saja ya. Jadi di sini pada menginstruksikan. Kelompok berapa ini? Kelompok 3 ini? 1. Jadi kalian nanti silakan untuk siapa yang mau maju ke depan. 4 orang, 5 atau 6 itu maksimal. 6 orang maju ke depan. Bawa pena, siapa mau umpan? Jadi yang majunya itu 4 sampai 6 orang. Nah, jadi 4 sampai 6 orang itu menjawab pertanyaan yang ada di sini. Di sini ada pertanyaan. Kalian jawab di sini. Bawa pena. Siapa cepat itu yang akan mendapatkan hadiah yang ada di depan. Tiga dulu, hitungan berapa itu nah? Jawabnya cuma sebentar belum terjawab.
Jadi waktunya 10 belum terjawab ya. Kan ditulis dulu. Hah? Ditulis dulu. Tidak usah dengarkan dulu. Jadi yang mau menjawab seperti ini kan ada soal. Kalian buka ini di sini kalian tulis jawaban. Jadi waktunya itu Mbak kasih 2 menit. Siapa yang cepat dan jawabannya cepat ini yang mendapatkan hadiah. Mulai dari sekarang 1, 2, 3. Silakan lagi jawab. Ditulis 2 menit ya. Yang di belakang boleh membantu. Kalian boleh mengatakan apa soalnya itu minta bantu ke belakang boleh. Enggak apa-apa. Hai. Waktunya 1 menit lagi. Wih. Yang duluan silakan. Apa saja keutamaan membaca Al-Quran dan pahala? Yang duluan sudah menjawab boleh tunjuk tangan ya. Nanti jawabannya kita cek bareng-bareng. Belum ada semua. Udah. Kita 3 minggu lagi. Baru ada semua. Dari musik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bel. Langsung bel. Kita cek jawabannya dari kelompok 3. Kalau kita kunci kalau yang mau membaca benar. Apa saja kewajiban umat Islam membaca dan menghafal benar. Apa saja keutamaan membaca Al-Quran? Yang terbaik menunjukkan kenabian. Ada seperti apa saja yang dilakukan saat ingin membaca Al-Quran? Jawabannya cuma 2, setengah ya. Benar. Ingin aku membaca Al-Quran. Benar. Apa saja utama membaca Al-Quran? Benar. Baik. Niat, wudhu, benar. Benar ini karena dia sudah pilih 3 jawabannya. Benar. Ini setengah ya? Ya. Iya. Jawabannya ada yang memahami kan? Ini di sini. Apa saja keutamaan baca Al-Quran? Mendapatkan pahala, mendapatkan syafaat. Sesungguhnya jawabannya cuma 2. Apa saja yang dilakukan saat ingin membaca Al-Quran? Yang